Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan menyambung atau menyimpulkan hasil dari Zoom kita tadi. Maaf ya, tadi tidak bisa selesai karena memang kondisinya jaringan di rumah Ibu ini kurang support untuk Zoom di sesi akhir tadi. Ya, jadi Ibu mohon maaf, Ibu simpulkan melalui video berikut. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tadi kalian pada Zoom sudah belajar tentang bagaimana membaca garis bilangan dan membuat garis bilangan dari kalimat matematika yang sudah disajikan atau membuat kalimat matematika dari garis bilangan yang sudah disajikan. Jadi tadi Ibu merasa tidak ada masalah ya. Nanti kalau kalian masih bingung boleh tanya ke Ibu. Nah sekarang Ibu menyimpulkan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan ya. Kita mulai dulu dengan penjumlahan. Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk penjumlahan bilangan bulat, ya baik itu positif maupun negatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, contohnya nomor 1 dan nomor 2. Ini kalian fokus ya nomor 1 dan nomor 2. Contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Yang nomor 1 sama-sama positif, yang nomor 2 menjumlahkan sama-sama dua bilangan negatif. Jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, tandanya sama, seperti nomor 1 sama-sama positif, yang kedua sama-sama negatif, maka cara hitungnya ditambah. Cara menghitungnya ditambah. Ya. Jadi untuk kedua soal ini, cara menghitungnya ditambah. Kemudian jawaban akhirnya, tandanya positif atau negatif mengikuti dari soal. Jika yang dijumlahkan ini sama-sama positif, maka jawaban akhirnya juga akan menjadi positif. Jika yang dijumlahkan ini sama-sama negatif, maka jawaban akhirnya nanti akan ikut negatif. Cara hitungnya dijumlahkan kedua bilangannya. 45 tambah 45, 90. 20 tambah 30, 50. Jawabannya negatif. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3 dan nomor 4. Ini sedikit berbeda dari contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena di sini yang dijumlahkan variabelnya berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Nih, ada yang negatif, ada yang positif. Ini cara menghitungnya pun berbeda. Cara menghitungnya dengan cara dikurangkan. Yang mana yang dikurangkan? Bilangan yang lebih besar dikurangkan dengan bilangan yang lebih kecil. Contoh, yang nomor 3, yang lebih besar 45, maka 45 dikurang dengan 20. Jawabannya 25. Yang nomor 4, 30 dengan 10, berarti 30 dikurang dengan 10. Jadi cara menghitungnya dikurang antara bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Lalu bagaimana menentukan jawabannya itu positif atau negatif? Perhatikan contoh nomor 3. Pada contoh nomor 3, di sini ada 45 sebagai positif dan 20-nya negatif. Dibandingkan mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak bilangannya? 45 atau 20? Ternyata lebih banyak 45. 45 ini tadi positif. Maka jawabannya ikut menjadi positif. Perhatikan nomor 4. Nah, di nomor 4 ini dibandingkan juga mana yang lebih banyak negatifnya atau positifnya. Ternyata lebih banyak negatifnya. Ya, karena di sini negatif 310 dibandingkan dengan positif 10. Jadi lebih menang negatif 30. Maka jawabannya ikut negatif. Ya, Ibu. Sedangkan cara menghitungnya dikurang. Bilangan yang lebih besar dikurang dengan bilangan yang lebih kecil. Seperti itu ya. Nanti kalau bingung boleh tanya ke Ibu. Lanjut, bagaimana dengan pengurangan? Nah, untuk pengurangan juga ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan supaya tidak bingung. Di sini Ibu sudah berikan tadi juga contoh soal seperti ini, sudah kalian simak juga tadi di Zoom. Misal kalian menemukan bilangan seperti ini, soal seperti ini. 15 dikurang 25. Jangan bingung, karena kalian asumsikan di sini ada tanda penjumlahan. Nanti kenapa seperti itu, nanti kalian akan lebih paham lagi kalau sudah masuk ke materi perkalian. Nah, yang jelas di sini Ibu saya tekankan triknya untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat ya. Anggap saja ada tanda positif di depannya.
jika ada tanda seperti ini. Jadi cara menghitungnya, kalian tidak bingung, ikuti aturan dalam penghitungan bilangan negatif, positif, atau penjumlahan tadi. Contohnya nomor 1. Kan tadi di sini soal awal 15 dikurang 25. Supaya tidak bingung, kalian tulis saja 15 ditambah negatif 25. Karena di sini tadi Ibu anggap ada tanda positifnya. Supaya lebih jelas Ibu turunkan ke bawah. Sehingga cara menghitungnya sama dengan penjumlahan. Oh, dibandingkan dulu mana yang lebih besar. Sorry. Dilihat dulu, oh berarti tandanya berbeda, yang di depan positif, di belakang negatif. Berarti cara menghitungnya dikurang. Dikurang yang mana? Yang banyak ini dikurang dengan yang sedikit. Oke, jadi 25 dikurang 15, jawabannya 10. Jawaban akhirnya negatif atau positif? Mengikuti bilangan yang lebih banyak tadi. Ternyata yang lebih banyak negatif, maka jawaban akhirnya ikut negatif. Lanjut untuk soal nomor 2. Negatif 20 dikurang 40. Di sini jawabannya negatif 60. Kenapa? Karena seperti tadi Ibu bilang, asumsikan di sini ada positif sebenarnya supaya kalian tidak sulit untuk menghitungnya. Sehingga kita kembali lagi ke aturan penjumlahan. Negatif 20 ditambah negatif 40. Sama-sama negatif, maka jawabannya akan ikut negatif. Ingat, kalau tandanya sama-sama negatif seperti ini, cara hitungnya dijumlahkan. Ya, cara hitungnya dijumlahkan. 20 dijumlahkan atau ditambah dengan 40, jawabannya 60. Sehingga jawabannya negatif 60. Lalu kalau kalian ketemu lagi seperti contoh soal nomor 3. 30 dikurang negatif 20. Nah, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka tidak usah mengasumsikan ada tanda positif di sini. Tidak usah ya. Oke, tidak usah. Tapi, kalian harus merubah terlebih dahulu tanda negatif ini. Nanti juga ini ada kaitan dengan matematika. Kalau negatif bertemu, ya betul, negatif bertemu negatif itu nanti harus dirubah menjadi positif. Negatif ketemu negatif dirubah menjadi positif. Seperti ini. Negatif ketemu negatif dirubah menjadi positif seperti ini, supaya kita lebih mudah menghitungnya. Oh, sama-sama positif, berarti cara hitungnya dijumlah, yaitu 30 ditambah 20 menjadi menjadi positif 50. Oh ya, ada satu soal lagi nih, satu contoh soal yang Ibu harus contohkan di sini ya. Ibu tambahkan di sini, misalnya kalian ketemu soal negatif 10 dikurang negatif 30 deh. Nah, sama dengan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, sama ya caranya. Dirubah dulu tanda positif yang berdekatan ini. Menjadi seperti ini. Negatif 10 ini tidak boleh berubah. Jadi tetap tertulis. Negatif 10. Negatif ketemu negatif dirubah menjadi positif. Tadi di sini positif 30. Sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kan tidak bingung lagi, kembali ke aturan tadi penjumlahan bilangan bulat. Oh, dibandingkan dulu, mana yang lebih besar, negatifnya atau positif? Oh, lebih besar positif, berarti jawaban akhir nanti positif. Nah, karena di sini ada yang negatif, ada yang positif, maka cara menghitungnya dikurang. Yang banyak ini dikurang dengan yang banyak ini, dikurang dengan yang sedikit. Sehingga cara menghitungnya 30 dikurang 10. 30 dikurang 10 itu 20. Nilainya positif karena tadi yang lebih banyak yang positif. Seperti itu ya. Nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke Ibu melalui WA Group atau Japri. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian paham dan selamat mengerjakan tugas dengan baik ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.